Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaldik Plan. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tips agar alokasia Black Velvet cepat untuk keluar anakan seperti ini, dan pastinya agar alokasia itu juga rimbun ya. Nah, kenapa aku bikin tips ini? Sebenarnya tuh karena di luar sana masih banyak banget ternyata teman-teman yang beli alokasia, terutama Black Velvet ya, setelah sampai rumah, setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh belum keluar anakan, atau bahkan ada juga yang justru malah daunnya tuh menguning, daunnya mengecil, daunnya tumbuh satu, gugur satu, dan sebagainya. Nah, kali ini aku akan berbagi tips gimana sih caranya agar alokasia itu bisa subur dan juga bisa mengeluarkan tunas anakan seperti ini. Nah, sebenarnya di video sebelumnya aku sudah pernah berbagi ya tips agar alokasia itu bisa tumbuh subur dan juga rimbun. Nah, itu tuh bisa teman-teman lihat di video aku sebelumnya. Ntar linknya aku share di deskripsi, karena sebenarnya video ini tuh hampir sama juga dengan video yang sebelumnya, seperti itu isinya. Nah, yang pertama adalah perihal media tanam. Media tanam adalah hal yang paling penting dalam merawat alokasia ya, karena kalau misalnya media tanamnya itu bener, bisa dipastikan alokasinya juga akan ikut bener. Nah, media yang bener itu yang bagaimana? Bebas, tapi harus perlu diperhatikan bahwa media tanam alokasia itu harus subur dan juga harus poros. Nah, kenapa harus subur? Karena alokasia ini adalah tanaman hias yang rakus akan sumber nutrisi atau unsur hara. Nah, kalau misalnya teman-teman kasih dia media tanah lempung atau kasih media sekam mentah aja, itu dia nggak akan subur atau bahkan dia akan menguning seperti itu. Nah, kasihlah dia media yang mengandung unsur hara banyak. Contohnya adalah yang aku pakai itu kompos, terus humus daun, dan juga kohe kambing. Nah, di sini aku nggak pakai pupuk kimia sama sekali. Aku hanya gunakan pupuk-pupuk dari ini ya, bahan alami seperti tadi kompos dan juga kohe. Dan juga di sini aku pakai campuran sekam bakar sebagai media untuk menjadikan media itu porus seperti itu. Nah, setelah media udah bener, lanjut ke tips yang kedua, yaitu adalah soal penggunaan pot. Nah, kalau medianya bener, kalau kita pakai pot kecil itu dia akan cepat keluar anakan. Karena apa? Karena ketika potnya kecil, maka akar dari indukan ini akan menyebar ke seluruh pot, dan ketika potnya sudah penuh dengan akar, maka dia akan fokus untuk menumbuhkan si tunas-tunas baru. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita pakai pot yang gede langsung, itu tanamannya akan lebih gede. Nah, tapi dia akan fokus untuk memperbesar dirinya sendiri seperti ini. Nah, ini usianya sama dengan ini. Ini dia mungkin lebih kecil ya, lebih kecil daunnya, ini lebih gede. Nah, ini tuh dengan media yang sama tuh ini lebih gede, cuman dia nggak keluar anakan karena dia fokus untuk memperbesar dirinya sendiri. Nah, sedangkan ini karena dia tadi akarnya udah full, udah penuh, maka dia akan fokus untuk menumbuhkan tunas baru seperti ini. Nah, bedanya tuh itu kenapa harus pakai pot yang kecil untuk menumbuhkan anakan. Nah, ketika sudah tumbuh anakan seperti ini, baru sebaiknya dipindah lagi ke tempat yang lebih besar, agar si anak-anak ini pun daunnya bisa besar seperti induknya. Seperti itu. Jadi tuh pot yang kecil itu hanya sebagai perantara untuk menumbuhkan anakan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah soal penyinaran. Di sini masih banyak yang salah kaprah ya soal penyinaran. Gara-gara si alokasia ini adalah tanaman yang nggak suka dengan sinar matahari langsung, terus teman-teman berkesimpulan bahwa oh, ini berarti nggak suka kena sinar matahari, akhirnya ditempatkan di tempat yang nggak pernah terkena sinar matahari sama sekali. Nah, itu juga salah satu yang bikin dia lama untuk keluar anakan. Nah, kenapa seperti itu? Karena tanaman juga adalah makhluk hidup yang butuh makan. Dia butuh berfotosintesis, membutuhkan cahaya matahari untuk memasak makanannya, untuk keperluan pertumbuhan daun, pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman benar-benar nggak kasih dia cahaya matahari, nah bagaimana dia bisa memasak? Dia nggak bisa memasak seperti itu. Nah, tipsnya bagaimana agar bisa mengakali mengakali si alokasia yang nggak suka matahari itu bisa dengan menaruh atau memasang paranet seperti ini. Nah, di sini aku pakai paranet
double paranet 70% di sini. Nah itu alokasi di sana itu dia tetap kena sinar matahari tapi remang-remang. Dan sekarang siang hari seperti itu. Jadi tuh dia tetap harus dikasih sinar matahari, tapi itu nggak boleh yang langsung, apalagi siang-siang kayak gitu. Nah oleh karena bisa diakali seperti itu. Bisa juga kalau misalnya teman-teman memelihara tanamannya di teras, itu bisa dipanaskan ketika pagi, ketika jam 6 sampai setengah 8 sampai jam 8 itu cukup. Nah jangan sampai dipanaskan di siang bolong kayak gitu, jangan. Atau misalnya teman-teman taruh alokasi itu sebagai tanaman indoor di dalam rumah, nah itu perlu dikeluarkan secara rutin 3 hari sekali, 5 hari sekali untuk dipanaskan seperti itu. Tapi ingat panasinya itu sebisa mungkin jangan siang, kalau nggak pagi diakalin dengan memasang paran seperti ini. Nah seperti itu. Nah terus yang keempat adalah soal daun menguning. Nah kalau daun menguning, nah itu bisa menghambat pertumbuhan anak. Nah gimana supaya daun itu nggak menguning, itu perlu diperhatikan soal penyinaran dan juga penyiraman. Nah nggak boleh kita terlalu banyak menyiram. Karena apa? Karena ketika kita banyak menyiram itu akar tuh bisa berpotensi untuk busuk. Kalau kita banyak memberi dia sinar atau kita panasin di siang hari, itu bisa menyebabkan si alokasianya itu dehidrasi sehingga daunnya itu kering, daunnya itu akan menguning begitu. Oleh karenanya penyiraman cukup dilakukan sekali sehari atau 2 kali atau sekali dalam 2 hari seperti itu, atau 2 hari sekali. Nah seperti itu. Nah itu dia tadi tips-tips dari aku. Silahkan diikutin. Kalau misalnya teman-teman ikutin dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan maksimal seperti itu. Tapi tetap aja tadi itu hanya sebuah tips dari aku ya. Silahkan teman-teman eksplorasi sendiri. Tips-tips lainnya, cara-cara lainnya mungkin dari segi media tanam ataupun segi penyiraman dan sebagainya, atau bahkan pemupukan. Nah seperti itu. Dan sekali lagi aku ingatkan bahwa alokasia ini memang tanaman yang tidak suka sinar matahari langsung, tapi bukan berarti dia nggak butuh sinar matahari sama sekali. Jadi ketika teman-teman taruh dia indoor, tetap harus rajin-rajin dikeluarkan agar dia tetap bisa subur dan juga tetap bisa keluar anakan seperti itu. Terus mungkin tips tambahan apa ya? Perihal pupuk kimia, silahkan teman-teman pilih pupuk kimia yang dikhususkan untuk tanaman hias, terutama daun ya. Jangan beli urea, jangan beli Posca atau pupuk keras lainnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup sekian dari aku tipsnya. Semoga bisa membantu. Silahkan diaplikasikan. Kalau misalnya ada tips-tips yang lebih bagus, atau mungkin cara yang lebih bagus, atau mungkin komposisi media yang lebih bagus, atau mungkin hal-hal lain yang lebih bagus, silahkan berkomentar, berbagi di kolom komentar. Oke, terima kasih.